dia. Saya ingin adanya keadilan terhadap diri saya. Pasca penetapan Ratu Atut Khosyah sebagai tersangka yang dilakukan oleh KPK, masyarakat Banten melakukan gundul massal hingga sujud syukur di depan rumah dinas Gubernur Banten. Lantas apa harapan masyarakat terkait pasca penetapan Ratu Atut sebagai tersangka? Berikut komentar masyarakat dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Babak baru kehidupan Ratu Atut sang gubernur dimulai. Bukan lagi bergelimang harta benda dan tinggal di rumah mewah, melainkan menjadi penghuni Hotel Prodeo. KPK telah mantap menahan Ratu Atut tepat di saat Jumat Keramat 20 Desember 2013. Setelah 6 jam lebih menjalani pemeriksaan, akhirnya Ratu Atut resmi ditahan guna kepentingan penyidikan untuk kasus sengketa Pilkada Lebak, Banten. Sebelumnya, Gubernur Ratu Atut Khosyah ditetapkan sebagai tersangka melalui proses yang dramatis karena melalui penggeledahan di rumah Atut pada tengah malam di Jalan Bayangkara nomor 51 Cipocok Jaya, Serang, Banten. Semua berawal dari kasus suap pemilu Kada Lebak yang menyeret Tubagus Heriwardana alias Wawan, adik kandung Atut. Sedikit demi sedikit menelanjangi kenyataan tentang kemewahan hidup keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah. Harta resmi Ratu Atut yang tercatat di LHKPN lebih dari 41 miliar rupiah dengan harta yang tersebar di banyak tempat. Tidak heran kalau kemewahan dekat dengan Ratu Atut. Data kartu kredit Atut yang berhasil didapatkan PPATK memperlihatkan kegemaran belanja Ratu Atut yang bisa menghabiskan miliaran rupiah di butik-butik di luar negeri. Sang adik, Wawan, tidak ketinggalan, mengkoleksi mobil mewah di garasi rumahnya yang bak showroom mobil mewah. Hal yang sangat bertolak belakang dengan kemiskinan rakyat Banten. Semoga kasusnya diusut setuntas-tuntasnya supaya rakyat Banten penuhi haknya ya, karena selama ini kan kita tahu ada kesenjangan atas pembangunan di Banten. Ya, harapannya diganti yang lebih baik. Nah, terus untuk kondisi-kondisi di Banten kan jalan rusak atau apanya kayak nggak keurus tuh. Ya bisa dilihat sendiri lah kondisi yang di Banten saat ini. Ya mudah-mudahan aja pemerintahan di Banten tuh lebih bagus lagi, lebih baik lagi, dan lebih maju lagi tanpa adanya korupsi. Dan harapan kita kalau Banten ini sudah jadi contoh yang baik, maka di daerah-daerah lain juga akan ada mengikutinya. Saudara, meski KPK telah menetapkan Ratu Atut sebagai tersangka, namun hingga kini ia tetap menjabat sebagai Gubernur Banten. Mendagri bahkan menyatakan jika status Ratu Atut masih tetap sebagai tersangka dan belum berubah menjadi terdakwa, maka jabatan ini masih tetap akan dipegang oleh Ratu Atut. Lalu bagaimanakah pendapat Anda jika Ratu Atut tetap menjabat sebagai Gubernur Banten namun dengan status tersangka? Lantas sosok seperti apakah yang pantas untuk menggantikan Ratu Atut selanjutnya? Ratu Atut termasuk sukses dalam membangun dinasti politiknya di Indonesia. Dari mulai tingkat gubernur, bupati, wali kota sampai DPR. DPRD Banten dikuasai oleh dinasti Ratu Atut. Dari data ICW menunjukkan untuk tahun 2011 sampai 2013, dinasti Ratu Atut menguasai banyak proyek di Banten dengan nilai 1 triliun rupiah lebih. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh jua. Proyek Alkes yang dikelola sang adik berujung petaka bagi dinasti Atut, hingga akhirnya menyeret keduanya ke Hotel Prodeo. Namun meski telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 17 Desember lalu, tak lantas membuat Atut lengser dari jabatannya sebagai gubernur untuk periode 2012-2017. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, seorang kepala daerah akan dicopot bila berstatus sebagai terdakwa. Kini dengan penahanan Atut dan statusnya sebagai tersangka, mau tak mau membuat roda pemerintahan sempat terganggu. Sebut saja pelantikan wali kota Tangerang dan wakilnya, sudah 5 kali batal dilakukan. Rapat paripurna pun harus berjalan tanpa kehadiran sang gubernur. Sudah ditetapkan tersangka, pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu
sehingga dia ditetapkan sebagai tersangka ya. Artinya dia udah sebaiknya tidak menjabat lagi sebagai gubernur. Saya nggak setuju karena banyak kegiatan yang akan dia tinggalkan. Kayak kemarin dia akhirnya nggak jadi melantik wali kota itu, dan itu sangat mengganggu sekali. Ya ngapain kalau udah tahu bersalah, kenapa masih menjabat juga? Kayak gitu kan berarti dia udah nggak kompeten kan, udah nggak efektif kan berarti di bidangnya. Ya udah berarti mendingan dikeluarin aja. Mengenai sosok siapa yang paling pas menggantikan dia, ya tentunya wakilnya dulu ya, Rano Karno. Proses hukum terus berjalan. Kasus Ratu Atut setidaknya membuka mata publik bahwa sebenarnya dinasti politik justru merusak tatanan demokrasi Indonesia. Akhirnya rakyatlah yang menjadi korban. Semoga tidak ada lagi dinasti-dinasti politik yang justru dapat melanggengkan praktek korupsi dan juga praktek nepotisme. Demikian Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Salam SCTV.